يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 72 tahun Pancasila membimbing kita, mempersatukan kita. Dan sekarang Pancasila lagi diuji coba lagi. Oleh karena itu malam ini kita berjanji, kita harus kuat bersatu melawan apapun. Setuju? Karena sekali lagi, bahwa saya bermimpi di masa depan Indonesia tidak akan melihat warna kulit dari manusianya lagi. Indonesia tidak akan melihat dari suku, agama, ras, bahkan gendernya. Karena setiap orang, setiap manusia Indonesia berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengabdi untuk bangsa dan negaranya, untuk menjadi negarawan, untuk menjadi pemimpin bangsa, untuk memimpin daerahnya, negaranya. Tidak dilihat dari saranya saja, tetapi dilihat dari nasionalismenya, dari anti korupsinya, dari ide-ide luar biasanya untuk membangun Indonesia, dari integritasnya untuk terus memperjuangkan keadilan dan juga kesejahteraan sosial. Karena itulah masa depan Indonesia buat cucu kita. Semua kita lakukan, apa yang kita lakukan selama ini dengan semangat teman-teman semua, dengan dukungan teman-teman semua, tujuannya adalah satu, untuk Indonesia lebih baik. Untuk kehidupan kita semua yang lebih baik. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas nama panitia, sumbangan, partisipasi semuanya acara ini nggak akan terselenggara kalau nggak ada bantuan dari semua teman-teman di sini. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Masih pada semangat rupanya. Teman-teman, tahu nggak kita ini berada di mana? Kita berada di makam Mbah Priok. Segini banyak orang. Untuk apa? Untuk Indonesia. Kita berada di satu makam keramat yang menjelaskan tentang moderatnya Islam, tentang rahmatnya Islam. Karena yang namanya Islam itu
berjalan beriringan dengan Pancasila. Yang namanya Islam itu selalu menjaga NKRI. Kalau ada Islam mau menghancurkan NKRI dan Pancasila, itu bukan Islam Indonesia. Teman-teman semuanya, kita berkumpul di sini selalu ingin menjaga negeri kita. Kita tidak menerima ideologi-ideologi transnasional yang ingin mengancam keberlangsungan Pancasila dan NKRI. Karena Pancasila itu harganya final di Indonesia. Karena hanya Pancasila yang bisa merekatkan kita dari Sabang sampai Merauke. Dan hari ini kita mau bersalawat untuk menjaga keutuhan negeri kita. Kita mau bersalawat agar tidak ada lagi orang-orang yang mengklaim dirinya paling Islami tapi mau menghancurkan negeri kita. Teman-teman semuanya, negara ini hanya akan terus terjaga kalau kita tidak diam. Kita menolak diam. Kita dukung Presiden Jokowi. Kita bersama Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi juga bersama kita. Beliau adalah garda terdepan yang menjaga Pancasila dan NKRI. Dan kita siap berada di belakang beliau untuk menjaga negeri kita ini. Maka itu kita dukung, kata Presiden Jokowi. Kalau ada yang coba-coba mengancam Pancasila dan NKRI, kita gebuk. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu guru-guru saya. Tahu nggak kalian siapa? Kalian ini kemajemukan. Kemajemukan itu guru saya. Yang Islam nih, yang Islam. Tahu nggak kunci sorga? Kunci sorga dalam ibadah apa? Sholat. Betul? Yang masukin ke sorga sholat atau apa? Sholat enggak. Rasulullah sabdakan dalam hadits qudsi, bukan ibadahmu yang membuat kamu masuk sorga, tapi rahmatku. Tahu nggak rahmat apa? Rahmat Allah letakkan di mana? Tahu? Di sini nih, kemajemukan. Perbedaan adalah rahmat. Dan rahmatlah yang membuat masuk ke dalam sorga. Begitu. Jadi kalau rahmat dihilangin sama aja orang nggak mau masuk sorga. Begitu ya. Jadi banyak salah paham sekarang. Bukan sekedar salah paham tapi gagal paham. Jadi kita sekarang jangan lupa pelajaran dari saya yang pertama adalah tentang Republik Indonesia. Tahu nggak ada yang bisa tanya sama dirinya kenapa saya dijadikan sebagai bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Karena tidur. Untung ada seorang pemuda yang bisa menggelitik sehingga kita bangun dari tidur. Kalau kita tidur terus, tahu-taunya bangun sudah dikuasai oleh ajaran-ajaran setan. Begitu ya? Jadi kita selama ini tidur, maka ada seorang pemuda namanya Basuki Cahayapurnama. Dialah yang mengingatkan kita semua, membangunkan kita. Sehingga hari ini saya lihat semangat untuk memahami Pancasila ini bangkit. Betul. Jadi yang saya mau tanya, atau pernah bertanya, kenapa kita dijadikan bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Kagak tahu ya? Semua apa yang ada dalam diri kita
Pertama, sebagai manusia. Yang kedua, sebagai gender, laki atau perempuan. Sebagai suku apa dari orang tuanya. Sebagai agama apa orang tuanya. Sebagai bangsa apa. Itu tidak ada yang bisa mengklaim bahwa saya punya orderan. Dan saya nongol sebagai bangsa Indonesia. Nggak ada. Tapi dia dihantar ke dunia ini menjadi manusia. Dan dia laki-laki atau perempuan. Dia berasal dari suku apa, dia beragama apa orang tuanya, maka dia menjadi bangsa Indonesia. Itu Allah yang tentukan. Di PBB itu ada satu ayat yang dipajang di PBB ini. Ditaruh di situ. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun kabir. Hai manusia, sesungguhnya kamilah yang menjadikan kamu manusia menjadi laki-laki atau perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa, paling taat kepada Allah SWT. Jadi yang dimuliakan Allah SWT, di sini saya lihat ada Muslim, ada Nasrani, ada agama yang lainnya. Mungkin kita tidak usah cek satu-satu, tapi saya anggap, tapi sekeluar dari majelis ini, kita ini betul-betul beragama apa yang kita peluk. Sekarang ini yang Islam, Islam kebetulan, yang Nasrani adalah Nasrani kebetulan, yang agama Hindu, Hindu kebetulan. Kenapa saya bilang kebetulan? Karena dia agamanya karena ikut orang tuanya. Ya, karena turunan. Kalau lahir dari yang Muslim, kalau lahir dari orang tua Nasrani, kira-kira agamanya apa? Nasrani juga. Kalau ada yang bilang, oh enggak, saya tetap Muslim. Coba, kalau ada saya mau tanya. Ingat gak waktu di alam ruh? Hah, apaan? Kalau ingat. Di situ kita diingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Alastu birabbikum. Waktu di alam ruh semua. Semua ruh-ruh yang ada di dunia ini yang triliunan manusia. Yang pernah ada dan akan ada dan belum sempat ada. Ruh-ruh itu ada dalam satu dimensi, satu ruang dan satu waktu. Yang mana tidak ada perbedaan sedikit pun. Maka Allah SWT bertanya, Alastu birabbikum. Apakah kau mengenal aku sebagai Tuhanmu? Semua ruh menjawab. Qalu bala syahidna. Kami mengenal engkau adalah Tuhan kami. Maka setelah itu diturunkanlah satu-satu. Melalui ini, melalui jasad ini. Maka setelah turun ditanya, kau kenal aku Tuhanmu? Dia bilang, ya kenal. Siapa? Pohon. Siapa? Batu. Maka di sini terjadilah satu perbedaan perspektif. Maka perbedaan ini bukan menjadi satu kecelakaan, bukan. Justru dialah yang bisa menyelamatkan kami asal kita bersungguh-sungguh melalui ajaran yang kita miliki. Bagaimana belajar terhadap agama yang kita miliki? Tahu nggak bagaimana caranya? Di Indonesia. Maka Allah titipkan yang namanya reader daripada kitab-kitab kita masing-masing. Bagaimana hidup dalam kemajemukan, menafsirkan dalam praktek terhadap kita punya kitab. Maka ada yang namanya Pancasila. Itu reader, itu yang akan membaca bagaimana kita berpraktek kehidupan menurut agama kita masing-masing. Ya, bagaimana memahami kemajemukan sehingga kita kenal Tuhan dan kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Itu. Jadi agama apa saja, nanti mungkin tidak bisa panjang lebar. PR aja. Yang Nasrani, yang Muslim juga coba belajar lihat di dalam Al-Quran. Dicatat ya, surat Al-Baqarah 62. Dicatat, baca itu, khususnya yang Nasrani baca itu. Dan lebih khusus lagi yang Muslim. Supaya jangan jadi Muslim, cuman Muslim Al-Ma'idah 51. Begitu. Jadi kita Muslim, ini Al-Quran itu 6.600 sekian ayat. Bukan cuma satu yang akan mewakili yang lain, tidak. Tetapi tidak ada satupun ayat yang overlap atau bersilangan satu sama lain. Maka itu harus kita yakini. Maka nanti lihat
Al-Maidah 82. Lihat itu di situ. Khusus bil khusus yang muslim dan yang Nasrani juga silakan, tidak apa-apa lihat. Memegang kitab lain tidak akan melunturkan keimanan. Karena ini berasal dari yang sama. Maka nanti coba dilihat di situ. Nah, sebelumnya mungkin dalam memahami bahwa kita ini sebagai bangsa Indonesia bukan kebetulan jadi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus bisa menjadi bangga dan bisa menjadi contoh dan bisa menghantarkan melalui akhlak kita, menghantarkan Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Itu tanggung jawab kita. Jadi bagaimana harkat martabat sebagai manusia, bagaimana harkat martabat suatu bangsa, itu akan dilihat dari akhlak kita semua nanti. Bukan dari mana-mana, bukan dari ibadah kita, tapi dari akhlak kita. Yang kedua, dari integritas kita, loyalitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa yang majemuk, bineka tunggal ika. Maka ada aturan kehidupan yang diberikan kepada kita. Tunduk kepada konstitusi, bukan merendahkan daripada kitab suci. Ingat itu. Tunduk kepada konstitusi, bukan merendahkan daripada kitab-kitab suci. Bukan. Tapi justru kita meninggikan dan mensucikan kitab daripada kitab kita masing-masing. Kalau kita bisa menelusuri daripada konstitusi. Apa itu? Di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, kita bangga dengan isinya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karenanya penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul. Maka insya Allah Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara batin saya yang dimuliakan, di sakit hatinya inilah titipkan doa kepada orang-orang yang menzolimi. Maafkan mereka agar kita ini tetap utuh, karena dia adalah juga bahagian dari bangsa kita. Jangan ada pemikiran bahwa saya Manado mau lepas sendiri, saya Ambon mau lepas. Tidak ada. Indonesia ini satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka itu tanggung jawab ada di kita masing-masing. Melalui pilkada ini yang kita telah lalui, ini merupakan satu kelahiran baru untuk kita. Menjadi masyarakat yang dewasa sebagai bangsa Indonesia yang akan mengukuhkan bagaimana kerakyatan dengan hikmah, bagaimana dengan musyawarah kita kukuhkan persaudaraan yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan Bro Saidiman bahwa kalau malam ini kita meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan liburan kita sejenak, bukan hanya soal Pak Ahok saja, akan tetapi soal keindonesiaan kita. Setuju? Setuju? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Saya percaya bahwa dalam setiap penggalan sejarah Indonesia, kita tidak pernah kekurangan stok orang baik. Setuju? Pada hari ini, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ada sekumpulan orang-orang baik pada masa itu yang mengikrarkan dirinya menjadi bagian dari Indonesia. Tahun 45 ada orang baik semacam Soekarno-Hatta yang juga mengikrarkan dirinya menjadi pelindung Indonesia. Dan pada hari ini di daerah makam Mbah Priuk ini ada ratusan atau ribuan orang yang siap juga menjaga Indonesia. Sekali lagi, ini menandakan bahwa Indonesia selalu melahirkan putra-putra terbaiknya yang akan menjaga Indonesia kita. Yang jadi persoalan kita pada hari ini adalah
Banyak sekali stok orang baik di Republik ini, akan tetapi mereka diam, bungkam, dan tidak berani berkata di depan publik. Coba diikrarkan sejak malam ini, apakah kita mau berteriak Indonesia di depan umum? Apakah kita masih malu-malu mengatakan bahwa saya Indonesia di depan umum? Tidak. Karena sekali lagi, mayoritas rakyat Indonesia adalah rakyat yang rasional. Dan kita di sini merupakan bagian dari masyarakat rasional. Akan tetapi sekali lagi masalah kita selama ini, kita banyak diam, kita banyak berpangku tangan, sehingga akhirnya ada kelompok yang sesungguhnya tidak besar, tapi berisik sekali dan seolah-olah mereka lah yang mayoritas. Betul. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Semakin banyak yang datang, sekali lagi menunjukkan semakin banyak kumpulan orang-orang baik yang hadir di sini. Ada yang teriak tadi rizik-rizik, jangan berisik. Kita tunggu kedatangannya, kalau enggak dibawa polisi. Bagi kita bersama, Pak Ahok tidak layak berada di jeruji penjara, setuju? Setuju. Yang paling layak berada di jeruji penjara adalah orang yang melakukan pelanggaran terhadap toleransi, setuju? Adalah orang yang selama ini melecehkan Pancasila, setuju? Orang yang harusnya berada di balik penjara adalah orang yang ingin mengaburkan kebinekaan kita, setuju? Kita berharap sekali lagi bahwa negara kita tetap hadir di tengah-tengah kita, di tengah kemajemukan kita, di tengah kebinekaan kita, untuk sekali lagi membuktikan bahwa Pancasila kita adalah Pancasila yang keren. Pancasila yang dapat mengayomi semua penduduknya. Semua rakyat Indonesia tanpa batas, tanpa ada sekat, apakah itu suku, agama, etnis, dan lain sebagainya. Sekali lagi, apakah kita siap untuk membela NKRI? Siap. Apakah kita siap untuk membela Pancasila? Siap. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Alhamdulillah, kita semua saudara-saudaraku yang ada di sini, alhamdulillah kita telah dipertemukan di malam yang sangat bahagia ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri bahwa saya Nana Riwayati, kakak angkat Pak Basuki Cahayapurnama yang Muslim. Kami tidak pernah minta untuk bersaudara dengan lain keimanannya. Tapi Tuhan pula yang memberikan kami, mempertemukan kami untuk bersatu, berbeda, tapi bersatu dalam keluarga. 2 hari yang lalu saya besuk Pak Basuki. Alhamdulillah beliau sangat tegar dan sehat di dalam, tapi jiwa dan semangatnya ada di sini. Pak Basuki kirim salam yang sangat hangat untuk saudara-saudaraku sekalian. Jangan pernah putus untuk berdoa dan berjuang untuk
Indonesia. Insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik buat beliau, buat kita semua. Sekarang Pak Basuki minta kita sabar, kita nggak boleh rusuh, nggak boleh ugal-ugalan karena kita sudah ada capnya bahwa kita adalah pendukung yang sangat santun dan elegan. Saya atas nama keluarga juga berterima kasih kepada saudara-saudaraku. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan dan doanya. Semoga kita sekalian mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak henti-hentinya. Sekali lagi salam dari Pak Basuki Cahayapurnama. Itu nggak ada niat, nggak ada maksud mau menghina atau menista orang keluarga saya sama. Kehidupan sehari-hari saya musuhin orang-orang muslim enggak. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saya protes sama panitia kenapa dikasih gilirannya habis video, jadi matanya ini deh. Burem. Ada temennya ya? Yang mana temennya? Wah, banyak. Semuanya. Baru hari Jumat kemarin saya juga dapat kesempatan jenguk Pak Ahok ya. Syukur alhamdulillah puji Tuhan beliau dalam keadaan sehat, tetap tegar meskipun kelihatan ya tentu siapapun yang berada di dalam tahanan ya pastilah ada perasaan sedih ya, terutama kalau ingat anak-anak. Pak Ahok juga ingat sama anaknya dan anaknya katanya sempat sakit. Jadi ya paling sedihnya gitu, tapi dia senang dan sangat apresiasi mendengar
aksi-aksi yang kita lakukan sejak tanggal 9 Mei, Hari Ketidakadilan Nasional itu. Dan aksi malam hari ini juga Pak Ahok tahu dan beliau sangat apresiasi kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Ketika mendengar salawat tadi dinyanyikan, saya bukan seorang muslim tapi mendengar puji-pujian dan yang begitu indah penyembahan yang ditujukan kepada Rasulullah, seorang yang kita tahu seorang yang moderat ya, seorang yang penuh cinta kasih. Hati saya turut merasa damai, tenang, dan merasa begitu indahnya kalau kita ini hidup berdamping-dampingan. Gak ada yang merasakan keberagaman kita itu sebuah ancaman. Bapak dan Ibu, hari ini kalau kita tengok kanan kiri sebelahnya, coba ditengok kanan kiri sebelahnya. Udah kenal belum sama tetangga-tetangganya malam ini? Somse, aduh kenalan dong, ini malam masih panjang. Ngomong-ngomong udah dapat belum ini glow stick? Nanti kita bagiin ya. Jadi katanya lilin itu sekarang sudah mulai nggak boleh. Jadi kita kan orang-orang yang kreatif. Lilin nggak boleh. Ada stick glow stick namanya. Ada cahaya handphone. Dan yang terlebih lagi, ada jiwa dan semangat yang berkobar-kobar. Bapak dan Ibu semua, kita semua di sini beda-beda. Tapi apa yang mempersatukan kita datang malam hari ini? Karena kita cinta sama Pak Ahok. Karena kita cinta pada Indonesia. Karena kita nggak rela ada yang mau merobek-robek Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Allahu Akbar. Jadi malam hari ini kita berkumpul di sini untuk mengatakan bahwa kita semua adalah prajurit yang rela berdiri paling depan kalau ada yang mau mengancam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. NKRI harga mati, kita teriakan sama-sama ya. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. Oke. Terakhir saya ingin mengajak kita semua sama-sama yuk kita ucapkan ikrar untuk sebuah solidaritas Indonesia baru. Boleh taruh tangan kanan kita di dada masing-masing. Sama-sama ya, boleh ikutin saya. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Menyatakan kesetiaan kami. Menyatakan kesetiaan kami. Kepada Pancasila. Kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi pondasi. Yang menjadi fondasi. Kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Adalah warna-warni yang tidak mungkin dipisahkan. Adalah warna-warni yang tak mungkin dipisahkan. Kamu adalah aku. Kamu adalah aku. Tidak ada aku tanpa kamu. Tidak ada aku tanpa kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Adalah bangsa yang toleran dan gandrung pada kebenaran. Adalah bangsa yang toleran dan gandrung pada kebenaran. Satu terluka. Satu terluka. Dirasa bersama. Dirasa bersama. Satu berduka. Satu berduka. Duka bersama. Duka bersama. Kami nyatakan. Kami nyatakan. Melawan segala tindakan. Melawan segala tindakan. Intoleransi.
intoleransi, dan korupsi di di setiap jengkal tumpah darah Indonesia. setiap jengkal tumpah darah Indonesia. Lawan korupsi, Lawan korupsi, lawan intoleransi. lawan intoleransi. NKRI, NKRI, harga mati. harga mati. Siapa kita? Indonesia, Siapa kita? Indonesia. Saudara-saudara sekalian, marilah kita terus menggelorakan semangat ini, tunjukkan bahwa kita itu banyak loh. Kita ini ada di seluruh Indonesia. Ketika kita turun ke jalan, kita nggak perlu datang dari Bekasi ke Jakarta, dari Jawa, di transport, uang transportnya dibayarin, enggak. Kalau orang Jakarta yang Indonesia turun ke jalan, ya jauh lah lebih banyak daripada yang di Petamburan. Ada yang nggak suka naik ke panggung. Saudara-saudara sekalian, nggak usah jauh-jauh, di Priok aja banyakan kita. Di sini berbagai etnis berkumpul. Priok itu syarat dengan orang-orang dari seberang, dari Makassar, Manado, ya kan, dan bersatu padu. Saya diangkat juga menjadi salah satu anggota kehormatan dari satu forum komunikasi pemuda Bugis Makassar. Yang lucunya dulu sekjen pertamanya orang Manado Kristen. Jadi itulah Indonesia. Nah, Indonesia yang akan kita pertahankan selama-lamanya. Indonesia yang tidak diseragamkan, Indonesia yang tidak milik satu kelompok yang mengaku satu agama, padahal mereka menyandra agama saya, bahwa agama saya ini agama damai. Saya seorang Muslim, saya orang Muhammadiyah, saya sekarang bendahara takmir Masjid Raya yang dibangun atas gagasan dari Pak Jokowi waktu itu gubernurnya dan wagubnya Pak Ahok, dilanjutkan dan diselesaikan di masa Pak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarot. Masjid yang luasnya tanahnya 3 hektar, bangunannya 1,5 hektar. Jadi nomor 2 terbesar setelah Istiqlal. Bagi yang Muslim yang ada di sini, berkunjunglah ke Masjid Raya karena disitulah tempat kita mempertahankan kebinekaan juga. Disitulah khotbah-khotbah damai yang kita kedepankan. Tidak ada lagi khotbah-khotbah yang membakar massa untuk membenci sesama saudaranya. Tidak akan ada lagi khotbah-khotbah yang tidak mau mensolatkan jenazah sesama Muslim. Ya. Tidak ada lagi khotbah-khotbah yang menjadikan itu tempat kampanye politik. Karena tidak mungkin pilihan politik kita menentukan kita masuk surga atau neraka. Kalau tadi kakak saya tercinta, Kong Ala, udah bicara tentang bagaimana cara masuk surga. Ada satu mungkin yang saya tambahkan. Manusia itu masuk surga bukan karena pahalanya, tapi karena belas kasihan Tuhan. Karena tidak mungkin pahala kita lebih banyak daripada dosa kita. Kita ngomongin orang aja dalam Islam berdosa. Nah, saya aja lagi berdiri di sini udah dosanya udah berapa kali. Jadi nggak mungkin. Nah itulah karena kita tahu kita lemah. Karena kita tahu kita bukan siapa-siapa. Kita ini bukan pemilik agama, kita sekedar pemeluk agama. Pemiliknya hanya satu, Sang Khalik, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Hyang Widiwasa. Apapun kita menyebutnya, dia adalah Tuhan kita, satu-satunya pemilik semua agama yang ada di dunia ini. Dan dunia ini cuma sebentar. Kalau sebentar kita musuhan, bunuh-bunuhan, gak ada gunanya. Tapi kalau kita duluan mau dibunuh ya terpaksa kita melawan. Dan dengan semangat dan sebanyak ini di seluruh Indonesia, jangan lagi ada orang yang menghasut bahwa ini adalah gerakan satu agama melawan agama yang lain. Karena nggak mungkin di Surabaya sebanyak itu semuanya orang Kristen yang turun di jalan. Betul nggak? Betul. Di sini aja mayoritas saya yakin Muslim. Jadi saudara-saudaraku, jangan lagi mau dihasut dan jangan takut.
Jangan takut, karena kita lebih banyak. Kita lebih banyak dan kita terus tunjukkan bahwa kita lebih banyak dan lebih damai. Dan kita turun tidak dengan garang, kita turun ke jalan dengan cara yang damai, cara yang manusiawi, ya. Di waktu-waktu yang tidak mengganggu ketertiban umum, seperti apa yang dikatakan Bapak Jokowi. Tapi mungkin juga kita mesti menyampaikan kepada Bapak Jokowi. Saya sangat setuju kata-kata Bapak Jokowi yang cukup tegas mengatakan akan menggebuk ormas yang anti Pancasila. Tapi harus diingat, mungkin kita harus mengingatkan pada beliau, yang digebuk itu harus orangnya dulu. Setuju? Setuju. Yang dipukul itu orangnya, kalau ormas itu benda mati. Kosong. Jangan-jangan aktenya cuma dirobek-robek, orangnya nggak dipenjara yang udah bikin salah. Karena keadilan itu harus ditegakkan di negara yang berkeadilan ini, yang menjunjung tinggi hukum. Jadi kalau saudara kita yang walaupun kita yakin dia tidak bersalah, tapi dia mau menjalani hukumannya sebagai seorang laki-laki sejati, seorang Rizik Syihab juga harus ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Yang di belakang dengar? Capek berdiri nggak? Oke, kita di sini berkumpul karena siapa? Kita menuntut keadilan untuk siapa? Kita hormati proses hukum, tetapi proses hukum yang tidak adil akan kita perjuangkan supaya keadilan memenuhi kepada proses pengadilannya Pak Ahok. Setuju nggak? Setuju. Kita minta beliau dibebaskan. Waktu banding sudah diajukan, dia berhak dibebaskan karena selama diperiksa, selama proses pengadilan dia tidak pernah ditahan. Pak Ahok tidak pernah lari, selalu mengikuti proses, tidak pernah meninggalkan proses pengadilan. Dia tidak mungkin lari kemana-mana dan tidak mungkin melakukan kejahatannya. Pak Ahok bukan kriminal. Oke, mari kita mengikuti, saya pendek aja karena sudah banyak, sudah malam ya. Jadi itu saja kita ingatkan bahwa kita meminta keadilan untuk Pak Ahok. Perjalanan masih panjang, ini maraton, jaga energi, kita akan bersama-sama terus. Setuju? Oke, merdeka. Kita siapa? Indonesia. Bebaskan Ahok. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, rahayu. Yang saya hormati Habib Sting beserta seluruh keluarga besar Yayasan Makom Keramat Mbah Priok. Yang saya hormati Bapak Piandi, Ketua Majelis Budayana Indonesia. Yang saya hormati Romo Yohanes Haryanto, Sekretaris KRP. Yang saya hormati Winshe Feki dari Matakin. Yang saya hormati Bapak Supri Suhartono dari Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air. Sungguh pada malam hari ini kita semua diberikan satu kehormatan untuk bisa bersiarah, berdoa, melantunkan tahlil. Semua umat beragama diterima dengan baik di makam Mbah Priok ini. Terima kasih kepada Habib Sting
yang di dalam hatinya telah tertanam betul bahwa siapapun kalian, apapun agama kalian, kalian boleh berdoa di makom Mbah Priyo. Apa artinya? Artinya di dalam hatinya Habib Sting dan seluruh keluarga besar Yayasan Makom Mbah Priyo telah dibukakan cahaya yang terang benderang yang nanti juga akan kita nyalakan cahaya agar keadilan bisa ditegakkan di Republik tercinta ini. Agar kebenaran hakiki bisa diterima oleh kita semua. Ibu bapak saudara-saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi banyak dengan Pak Ahok. Bayangkan dalam situasi seperti itu, beliau masih berbicara tentang kerja, dan kerja. Termasuk menanyakan kemajuan pembangunan makom Mbah Priyo ini. Di satu sisi, Pak Ahok dituduh dan dinyatakan bersalah menodai agama. Bagaimana bisa seorang yang demikian peduli dan demikian menghargai, menghormati, membangunkan rumah-rumah ibadah sebagai tanggung jawabnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beliau hanya gara-gara pilkada kemudian digoreng sana, digoreng sini, sehingga dinyatakan bersalah dan kemudian yang membuat kita syok pada saat itu langsung dimasukkan dalam penjara. Ibu bapak saudara-saudara, saya sering ditanya, kenapa Mas Jarod, kadang-kadang manggil saya, Pak Jarod selalu membela Pak Ahok, saya bilang. Saya jawab, jangankan Pak Ahok, kalian pun kalau diperlakukan seperti itu, pasti kita bela. Siapapun, semua warga negara Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang sama, perlindungan yang sama, tanpa membeda-bedakan apa sukunya, apa agamanya, apa latar belakangnya. Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Saudara-saudaraku, tetapi saya berpesan kepada kalian semua. Selalu Pak Ahok berdiskusi dengan saya. Kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini, tolong taat pada konstitusi. Betul? Taat pada hukum. Seluruh pendukung Baja selalu taat pada hukum, taat pada konstitusi, dan selalu tidak pernah berbuat anarkis serta menyakiti hati orang lain. Ya, seluruh pendukung kita dan seluruh warga masyarakat Jakarta dan Indonesia dilarang saling menista satu dengan yang lain. Dilarang untuk menyampaikan ujaran kebencian satu dengan yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh tenang, mohon maaf. Siapapun juga, marilah
kita serahkan kepada konstitusi, kepada proses hukum, tetapi kita menuntut bahwa keadilan itu harus ditegakkan sampai kapanpun juga. Oleh karenanya, saya sungguh berbahagia bahwa pada saat ini seluruh tokoh-tokoh agama dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah berkumpul di sini untuk memanjatkan doa, untuk berjuang dengan doa, untuk berjuang berdoa bukan hanya untuk keselamatan Pak Ahok, tidak, tapi keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Berdoa bersama untuk menciptakan perdamaian bisa hadir, bisa membumi di buminya Nusantara ini. Masyarakat kita semua harus menciptakan kedamaian itu. Dan saya ingin betul pada kalian semua untuk bisa memberikan contoh dan suri teladan yang baik. Bagaimana sebaiknya, bagaimana seharusnya nilai-nilai keagamaan kita masuk ke dalam diri kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata. Itu bukan hanya dalam sisi ucapan doang, tapi dalam perilakunya seperti apa. Bukan hanya dari sisi ucapannya saja, tapi juga dari sisi bagaimana perilakunya, bagaimana keadapannya, bagaimana mentalnya. Mari kita tujukan dan kasih contoh pada semuanya. Tetapi ingat, kita tidak akan pernah menyerah memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak akan goyah untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila. Kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kita harus menghormati satu sama lain, karena kita punya semboyan yang sangat agung, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa. Pegang itu. Kita harus pegang itu. Indonesia milik kita semua. Kita harus jaga, harus rawat. Kalau sampai terjadi apa-apa pada diri kita, pada Indonesia, kita semua sedih dan menangis. Oleh karenanya dengan doa kami mohonkan kepada seluruh pemuka agama untuk mendoakan supaya Republik kita ini benar-benar bisa damai dan tidak ada perpecahan sedikit pun di antara kita semua. Persoalan Pak Ahok bukan hanya persoalan Pak Ahok semata. Persoalan Pak Ahok ada persoalan kita semua, persoalan bangsa Indonesia yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Jadi sekali lagi terima kasih. Apakah disampaikan di ini? Saya sering kali sampaikan, Pak Jarod kan selalu ya, apapun yang Pak Ahok programkan harus dituntaskan. Tentu saja saya ini wakilnya Pak Ahok dan sekarang ini pemerintahan Pak Ahok dan Pak Jarod. Saya punya tanggung jawab sampai dengan bulan Oktober, apapun yang dikerjakan oleh Pak Ahok, apapun yang sudah diprogramkan oleh kita semua, kami akan berusaha mewujudkannya dengan sepenuh hati. Tentu saja ini tanggung jawab kami. Oleh karena itu, tolong bantu kami. Tolong bantu kami
untuk selalu bekerja keras dan melayani seluruh warga Jakarta dengan sepenuh hati kita, dengan tanpa membeda-bedakan mereka. Bisakah kalian seperti itu? Terima kasih. Marilah kita maknai kebangkitan nasional ini dengan kebangkitan semangat kita, kebangkitan tekad kita, kebangkitan gerak kita, langkah kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang juga dicita-citakan oleh Pak Ahok. Betul? Selalu beliau ngomong seperti itu. Ketika ditanya saya, kenapa Pak Jarod kok demikian membela Pak Ahok? Apa yang dilihat? Saya melihat orang itu dari hatinya. Saya sampaikan bahwa Pak Ahok selalu hatinya tidak tegaan apabila melihat orang lain menderita. Dia orang kerja. Saya tidak melihat orang hanya sekedar dari ucapannya. Tapi saya juga melihat lebih dalam daripada itu, hatinya yang kita lihat, termasuk hati kalian semua. Apakah bisa menjadi warga negara, warga Jakarta yang benar-benar taat pada konstitusi dan hukum? Bisa? Bisa. Marilah kita semua bisa menjadi contoh. Menjadi contoh, bukan hanya bagi warga Jakarta, menjadi contoh bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Betul? Bisa? Terima kasih. Kami akan sebentar lagi minggu depan, insya Allah saya akan mengunjungi kembali Pak Ahok dan saya sampaikan salam kalian kepada Pak Ahok. Doakan supaya beliau tetap semangat dan sehat. Doakan supaya keadilan betul-betul bisa ditegakkan di negeri ini. Doakan pada saya dan istri saya yang cantik ini supaya diberikan kesabaran. Supaya diberikan kekuatan. Karena banyak juga di antara kalian yang cerewetnya setengah mati. Diberitahu sekali, 2 kali, tidak bisa. Saya sering ketemu di balai kota, habis ngomong, kemudian yang lain tanya, ada yang 2 kali dijelaskan, tidak apa-apa. Tapi lama-lama saya juga bisa keluar marahnya. Saya juga manusia. Ya, jadi saya minta tolong, marilah kita jadi warga negara yang baik, sehingga bisa menjadi contoh bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam hormat kami kepada seluruh keluarga dan tetap semangat. Jangan larut dalam kesedihan karena perjuangan belum selesai. Karena perjuangan masih sangat panjang. Jangan kalian kemudian bertikai satu sama lain dan memandang orang lain sebagai musuh kita. Jangan. Semua itu adalah saudara kita. Betul? Kita pupuk dengan kebangkitan nasional ini benar-benar jiwa-jiwa yang tenang. Batin kita yang kuat dan hati kita yang lapang. Sehingga semuanya bisa kita masukkan dalam hati kita tanpa harus membekas dan jangan ada dendam di antara kita semua. Betul? Menjelang bulan suci Ramadan ini, saya sekeluarga beserta seluruh keluarga besar pemerintah Provinsi DKI Jakarta mohon maaf lahir dan batin. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberikan cahaya yang terang dalam diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Santi, Santi, Santi Om.
لا يقضي حاجة أحد إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله ya di negeri yang mencintai dan mengagungkan-Mu. Maka inilah kami datang dan percaya bahwa setiap kami yang menyembah-Mu, setiap kami yang beribadah kepada-Mu, kami menyempurnakan tempat yang maha mulia, maha gemilang. Sarwe badrani pasyantu, makasih duka bagbawe. Janganlah masukkan kami cahaya untuk Indonesia bangkit. Jika